Halo Aqua, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan khusus buat kamu yang masih jomblo, single, yang masih menantikan seseorang jodoh. Ya, kira-kira adakah sinyal atau pertanda ya di bulan Mei ini, pertengahan bulan Mei 2022 ini ya. Oke, bacaan ini untuk pertengahan bulan Mei, mid-Mei hingga akhir bulan Mei ya. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100% ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Bacaan ini juga bisa vice versa, energinya kebalik atau pesannya juga kebalik ya. Kalau bukan milik kamu, bisa jadi milik seseorang yang lagi ngedeketin kamu, atau seseorang yang berusaha menarik perhatian kamu, atau diam-diam perhatian sama kamu, ada rasa sama kamu ya. Oke, believe in the impossible. Ada blue moon dan ada a hope wood. Ya, saya ngelihat ini sepertinya ada kesempatan untuk dekat dengan seseorang yang luar biasa, di luar dari dugaan, atau calon pasangan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ini unconventional, seseorang yang memiliki latar belakang yang berbeda ya, cara pandang yang berbeda, pendidikan yang beda. Seseorang yang kamu impikan, ibarat Cinderella ya, seorang anak perempuan Cinderella memimpikan pangeran menjadi suaminya, semacam itu tuh di sini. Nah, kalau cerita Cinderella kan itu nggak akan mungkin terjadi itu, karena itu tale ya, cerita tale. Tapi di alam nyata seperti ini, adakah kisah asmara terjadi seperti itu? Ada aja gitu ya. Ya, seorang pengusaha yang besar atau artis pesepak bola seperti Cristiano Ronaldo ya, istrinya kan bukan dari kalangan artis ya, melainkan hanya masyarakat biasa saja. Kalau nggak salah dia hanya sales ya, sebagai SPG di suatu toko ya, seperti mall, tapi bisa menjadi istri seorang pesepak bola nomor 1 loh di dunia. Luar biasa nggak? Nah, ada semacam keinginan kamu seperti itu di sini ya, memperoleh pasangan yang berbeda, yang elegan, seseorang yang wow gitu ya. Nah, ada hope ya, tapi di satu sisi kamu perlu nih sepertinya melepaskan diri dari energi-energi negatif dulu, harus bersih-bersih dulu, harus preparation ya. Contoh, kalau kamu ingin merayakan ulang tahun di rumah kamu, ulang tahun kamu sendiri, kamu kan harus beres-beres, harus menata itu semua dengan ruangan kamu dengan indah ya, membuat kue atau membelikan kue ya, membuat semuanya indah, tampak indah gitu. Nah, ada beberapa di antara kamu, saya lihat ini ya, melakukan segala cara untuk memperoleh apa yang kamu inginkan, melakukan segala cara untuk memperoleh sosok yang kamu dambakan. Bisa jadi ini kebalik ya, ada keep an open mind ya, ada love call, ada komunikasi yang kamu jalin dengan seseorang di sini ya.
seseorang ini akan menyatakan cintanya sama kamu. Sepertinya ini long distance relationship ya, bakalan jadi long distance relationship ya. Ini adalah seseorang yang sangat-sangat di luar dugaan. Gak pernah tuh kepikiran, misalnya ya, ada orang nih pada akhirnya menikah sama bule atau menikah sama seseorang yang berbeda agama gitu ya. Dulunya nggak pernah kepikiran bakalan menikah sama bule, tapi terakhir menikah sama bule gitu. Itu contohnya ya. Saya ngelihat ada di sini beberapa di antara kamu seperti itu. Ya, ada Justice, Page of Wands, Knight of Swords, Seven of Cups ya. Sepertinya ya agak ada di sini kerumitan. Ada hal-hal sulit yang kamu lalui ya, bakalan kamu lalui bersama dengan seseorang di sini yang sangat berbeda ini nih gitu ya. Ya, ini adalah sesuatu yang jarang terjadi ya. Ya, di antara ribuan puluhan juta penduduk Indonesia kan hanya sebagian kecil saja yang menikah dengan bule contohnya. Ini contoh ya. Saya nggak mengatakan bahwa bule itu adalah sesuatu yang wow gitu ya. Tergantung dari perspektif kamu ya. Tergantung dari perspektif per individu ya. Ada orang kan menganggap menikah dengan bule itu adalah sesuatu yang wow gitu. Nah, yang lain menganggap biasa-biasa aja. Toh kita sama-sama manusia kan gitu ya. Nah, perbedaan ini yang membuat berjalannya komunikasi agak rumit. Ya, kadang nggak ngerti, kadang nggak nyambung, misunderstanding ya. Ya, salah paham. Ini membuat kamu ngerasa mungkinkah ini akan berjalan lancar? Nah, ini yang akan kamu rasakan dengan seseorang yang baru yang akan datang di kehidupan kamu. Bisa jadi bukan di pertengahan bulan Mei ini, tapi di awal bulan Juni gitu ya. Jadi ini bisa berlanjut ke depan. Ya, ada Page of Wands, ada energi yang sangat berapi-api, sangat senang gitu ya, sangat antusias. Juga saya ngelihat kamu berusaha di sini untuk menjadi sosok yang smart, sosok yang balance, sosok yang objektif dan realistis di dalam menyikapi segala sesuatunya gitu. Jadi kalaupun kamu misalnya ketemu dengan seseorang yang berbeda dari kamu ya, tapi kamu bisa berdiri sebagai seseorang yang realistis, objektif gitu. Ya, kita kan berbeda gitu ya, belum tentu bisa sama gitu. Jadi kalau misalnya nggak sama pun nanti ya aku berterima, semacam gitu deh. Jadi realistis dia di dalam melakukan kontak ya, atau pendekatan. Jadi ada yang deketin kamu, ada harapan tentunya, pasti ada suasana hati yang senang ya. Tapi di satu sisi kamu juga berusaha untuk menyikapinya secara realistis ya. Kalau beda benua misalnya ya, atau beda negara, pasti kan hambatannya lebih besar, risikonya besar ya, kemungkinan besar nggak jadi kan gitu ya, karena tantangannya. Nah, bagi orang yang sangat innocent atau sangat sentimental, nggak akan bisa berterima kalau berakhir. Tapi kalau saya ngelihat kamu ini make sense sih. Kalau misalnya putus pun ya udah make sense. Nah, semacam itu tuh kamu rasanya. Karena kita kan beda gitu. Kamu bisa berterima kan hal itu gitu ya. Ibaratnya you are ready to what happens next. Kamu siap gitu secara mental di sini saya lihat ya. Menerima kenyataan. Oke, ada the word nih ya, beda negara ini saya lihat. Ada Knight of Pentacles. Wow, sepertinya ini Knight of Pentacles seseorang yang bakalan dekat dengan
kamu ini adalah seseorang yang stabil dari segi ekonomi, ya. Ya, juga ini adalah sosok yang sangat-sangat tegas, ya, agak keras kepala, ya, dan dia memiliki komitmen, ya. Dia nih kalau mengerjakan segala sesuatu atau responnya itu cepat sekali bertindak, gitu ya. Ada sikap impulsif karena dia cenderung nggak sabaran. Ya, bisa jadi ini adalah milik kamu, ya. Tapi kalau ini bukan milik kamu, ya berarti milik seseorang yang akan dealing sama kamu, ya. Seseorang yang baru ini akan melakukan kontak, ya, telepon-teleponan, ya, karena jarak jauh nih. Ada the word. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Aqua. Akan ada 3 kartu di sini dan pilihlah salah satu kartu berdasarkan suara hati kamu, ya. Setiap kartu akan mewakili energi jenis seperti apa energi yang kamu miliki. Apakah lebih dominan positif, negatif, atau 50-50? Oke. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ya, langsung saja, ya. Kita mulai dari kartu yang pertama. Ada Six of Cups. Ya, saya ngelihat ini suasana kebersamaan kamu nanti dengan seseorang yang baru di sini menyenangkan, ya. Seperti menjadi diri sendiri, ya, dan ada suasana hati yang gembira, ya. Kamu yang mengambil energi ini adalah kamu-kamu yang memiliki keinginan membangun rumah tangga sekali seumur hidup. Jadi lebih bagus menunggu lama dibandingkan cepat-cepat menikah tetapi berakhir juga. Lebih bagus menanti agak cukup lama, tetapi aku memperoleh seseorang yang benar-benar pasti dan menjadi teman hingga ajal tiba. Semacam itu tuh di sini. Ya, bisa tumbuh tua bersama hingga menemani cucu-cucu bermain. Semacam itu, ya. Oke, demikian untuk yang pertama. Sekarang yang kedua. Ada Three of Wands. Ya. Kamu yang mengambil energi ini sepertinya akan dihadapkan pada situasi emosional yang kurang menentu. Ya, akan dihadapkan juga pada rasa percaya diri atau ada semacam faith test, gitu ya. Keyakinan kamu di sini seperti dites, ya. Antusias kamu atau optimisme kamu di sini dites. Apakah kamu konsisten, ya, dengan tujuan kamu, dengan keinginan kamu, yaitu memperoleh pasangan dambaan. Ya, kalau pasangan dambaan ini masih make sense, gitu ya, setia, ya, yang sedang-sedang saja, gitu ya, seperti lagu itu, ya kan, enggak over, gitu ya, enggak nuntut harus artis, gitu ya. Kan ada orang gitu, ya, kan harus logis juga. Kalau misalnya posisi kita di mana nih dengan seseorang yang kita dambakan, gitu, harus disesuaikan juga kadang, gitu ya. Jadi kalau ini udah range-nya jauh banget, gitu ya, mungkin ini sesuatu yang kamu nantikan, ini sesuatu yang bakal menghabiskan waktu berabad-abad. Tunggu reinkarnasi lagi, gitu ya. Ya, karena ini blue moon, gitu. Blue moon itu ibarat di dalam 1 bulan itu, misalnya di dalam 1 bulan itu ada 2 kali bulan bulat total, gitu ya. Di dalam 4 bulan
hanya sekali blue moon itu tampil. Ya, jadi bulan yang bulat itu ada macam-macamnya lagi gitu ya. Ada yang namanya blue contohnya. Ya, ini sesuatu yang mustahil ya, seperti mustahil, tapi bukan berarti nggak akan terjadi. Bisa jadi terjadi gitu. Tapi untuk sesuatu yang luar biasa sesuatu yang luar biasa itu biasanya jarang tampil gitu ya. Hal yang kamu inginkan di sini itu ada sesuatu yang jarang, beda sendiri gitu. Dan itu menuntut kesabaran, menuntut keyakinan kamu, menguji keyakinan kamu. Kalau kamu yakin, kamu akan dapatkan. Tapi kalau kamu nggak yakin, kamu nggak akan dapatkan. Itu dia untuk kamu yang ambil kartu yang kedua. Oke, yang ketiga adalah Six of Swords. Ya, kamu yang mengambil kartu ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan apa yang kamu ingin, jodoh atau pasangan seperti apa yang kamu inginkan. Kamu ngedekatin ini nih, ya bisa kamu dapatkan kalau kamu usahakan. Ya, ketika kamu buka application dating nih, ya, kamu berharap di sana pasti akan ada seseorang yang cocok sama kamu, bakalan ada ketemu gitu. Ya, kalau kamu mau, kalau kamu usahakan. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu ya yang dealing dengan seseorang nanti, seperti yang saya katakan tadi, long distance, ya, beda lokasi. Kalau ada usaha satu sama lain ketemu, tapi kalau nggak ada usaha, ya nggak ketemu gitu. Tapi saya nggak lihat ini lebih ke energi positifnya ya. Ya, kalau kamu ada niat, ya, sepertinya orang yang akan dekat sama kamu akan menjadi milik kamu. Oke, demikian untuk Aqua. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.